Ya, pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang ini sudah mulai ada peningkatan arus lalu lintas. Ya, meski terdapat kenaikan arus kendaraan dari arah Jakarta ke Semarang dan Solo, namun belum terlihat kepadatan yang signifikan. Belum terlihat adanya kepadatan atau antrian di gate tol Kalikangkung dan arus lalu lintas juga masih ramai lancar, bahkan cenderung melandai pada pagi hari. Berdasarkan data dari Pospam Kalikangkung, tercatat kendaraan yang melintas menuju Semarang ini berjumlah 33.608 unit. Sementara kendaraan yang melaju arah Jakarta ada 15.457 unit. Kenaikan arus kendaraan terjadi pada siang hingga malam pukul 11 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang ini rata-rata per jamnya mencapai 1.500 hingga 2.000 unit. Yang artinya masyarakat cenderung melakukan perjalanan pada siang hari. Kasatgas Humas Operasi Ketupat Candi 2026 Kombes Pol Artanto meminta kepada para pemudik untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berhenti di bahu jalan tol. Ia juga mengingatkan para pemudik untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan, menjaga kondisi fisik agar tetap prima, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemirsa, antrian panjang mulai terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk. Ya, kendaraan roda 4, bus dan truk logistik masih terjebak antrian sejak kemarin sore. Antrean sepanjang 15 km sebelum memasuki Pelabuhan Gilimanuk ini sudah terjadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah yang didominasi kendaraan roda 4, bus dan truk logistik. Nah, hal ini terlihat di sepanjang jalur Gilimanuk. Sebagian dari penumpang pun mengeluhkan situasi ini karena di momen Idul Fitri tahun lalu tidak mengalami kemacetan horor. Seperti yang dirasakan oleh salah satu penumpang yang mengaku sejak sore kemarin hingga saat ini belum juga masuk ke areal pelabuhan. Diketahui kemacetan terjadi pada Minggu 15 Maret, di mana pihak kepolisian maupun STP juga sebelumnya sudah mengantisipasi untuk mengurai kemacetan dengan membuka jalur bagi kendaraan roda 4, dialihkan ke beberapa jalan di pemukiman warga untuk kendaraan besar seperti bus dan truk logistik melaju di jalur utama, begitu juga dengan sepeda motor. Baru sekarang ini Pak ngerasain Pak. Kalau tahun kemarin itu alhamdulillah lancar-lancar aja, hampir 5 kayak gitu sekarang ini. Kalau sekarang ini baru ngerasain. Ampun Pak, ampun macetnya ini 24 jam. Kemarin dari jam 5 sore. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana pantauan arus mudik lebaran 2026, sudah bergabung jurnalis Berita 1 dari sejumlah titik. Di gerbang tol Kalikangkung ada Widi Wicaksono dan di Pelabuhan Gilimanuk ada Sopian Hadi. Ya, selamat siang rekan-rekan. Baik, kita ke rekan Widi Wicaksono terlebih dahulu. Ini kita ke gerbang Kalikangkung ya. Ya, Widi, ini bagaimana pantauan terkini Anda di gerbang tol Kalikangkung saat ini? Apakah pergerakan kendaraan ini terpantau lancar atau sudah mulai ada peningkatan seperti itu? Bagaimana dari pantauan Anda? Selamat siang di Serina dan juga Ando. Untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, saat ini saya melaporkan tepat di gerbang tol Kalikangkung. Seperti terlihat di belakang saya, memang peningkatan volume kendaraan mulai terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Solo dan sekitarnya di gerbang tol Kalikangkung, mengingat memang data yang dirilis oleh Pos Kalikangkung memang peningkatan volume kendaraan terjadi pada siang hari, artinya memang banyak para pemudik yang justru melakukan perjalanan pada siang hari, yaitu kondisi arus lalu lintasnya ada sekitar 1.500 hingga 2.000 kendaraan yang masuk di gerbang Kalikangkung per jamnya. Namun untuk total kendaraan pada hari ini dari jam 6 pagi hingga saat ini ada sekitar 33.000 kendaraan yang masuk di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju ke arah kota Semarang, Solo, dan sekitarnya. Sedangkan dari arah sebaliknya atau dari arah Semarang menuju Jakarta ada sekitar
15.000 lebih kendaraan. Artinya memang mayoritas kendaraan sudah mulai terasa di H-5 Lebaran ini atau di hari Senin tanggal 16 Maret 2026. Artinya peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta yang didominasi oleh mobil pribadi ini, Srina dan juga Ando. Baik, dan itu tadi dari gerbang tol Kali Kangkung yang tadi kalau kita lihat sudah mulai ada peningkatan, tapi situasinya masih ramai lancar ya. Baik, terima kasih atas informasi Widi melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Lalu berikutnya kita beralih ke Pelabuhan Gilimanuk. Sopian, seperti yang ada informasi sebelumnya, bahwasannya ada sempat terjadi kemacetan horor ya di Pelabuhan Gilimanuk. Lantas bagaimana dengan situasinya siang hari ini? Apakah sudah terlihat adanya antrian panjang di sana dan juga bagaimana pengamanan untuk bisa mengurai jika terjadi kepadatan dan juga antrian seperti yang terjadi pada hari kemarin? Silakan. Baik, selamat siang di Srina dan juga selamat siang Andu. Yang bisa kami kabarkan, saya sekarang ada di jalur utama menuju dan juga dari Pelabuhan Gilimanuk, yang mana kepadatan sudah dimulai sejak tadi ya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini kendaraan sudah memadati jalur utama Gilimanuk dari Denpasar ataupun dari jalur Singaraja. Dan tentunya dari Satuan Polres Jembrana dan juga pihak ASDP terus memberikan pantauan perhatian kepada kemacetan yang terjadi, karena kemarin sempat terjadi yang namanya kemacetan horor hingga 39 kilo. Dan untuk hari ini tercatat kurang lebih sekitar 22 kilo kemacetan terjadi. Dan seperti yang kita lihat di belakang saya ini ya, pemirsa, ini dari dan juga menuju Pelabuhan Gilimanuk sudah terjadi kemacetan 1 atau 2 jam lamanya. Dan yang pastinya untuk penumpang meninggalkan Bali ini tercatat sekitar 87.200 dan untuk kendaraan sendiri sekitar 27.000 dari catatan ASDP yang ada di Ketapang sana. Dan untuk saat ini kendaraan yang ada di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk ini dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus dan juga kendaraan sumbu 3. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, kendaraan keluarga roda 4 ataupun sepeda motor ini dialihkan ke gang-gang di pemukiman warga, sehingga untuk bisa mempercepat atau mendahulukan dari kendaraan-kendaraan pribadi yang terbilang juga mengikuti antrean sejak sore kemarin, dan bahkan ada yang 24 jam masih belum memasuki Pelabuhan Gilimanuk dan juga belum memasuki ke kapal ini Srina juga Ando. Baik. Lalu selanjutnya ini kalau kita lihat ya kan, ini kami mendapatkan sejumlah informasi begitu bahwa ternyata Sopian di Pelabuhan Gilimanuk ini banyak juga ini pemudik yang akhirnya pingsan begitu karena karena kondisi panas begitu ya, kemacetan horor begitu, mungkin yang lain juga sementara berpuasa. Nah, bagaimana terkait dengan informasi ini dari Anda, seperti apa? Oke, memang benar Ando, itu sempat terjadi pada antrean roda 2 pada hari Minggu kemarin 15 Maret 2026. Ada kurang lebih sekitar 15 atau 16 orang yang mengalami pingsan akibat kelelahan, akibat terik panasnya matahari. Karena cuaca kemarin cukup panas ya dibandingkan dengan cuaca pada hari ini yang agak sedikit mendung. Dan maka dari itu para pemudik yang menggunakan sepeda motor, mereka sebagian besar memilih untuk melakukan perjalanan dari Denpasar atau dari kota-kota yang lainnya ini menuju ke Pelabuhan Gilimanuk pada tengah malam, mengingat cuaca yang tidak menentu seperti kemarin yang viral di sosial media atau media sosial ya, jadi membuat mereka enggan untuk bisa melakukan perjalanan. Dan sekarang masih terlihat lengang ya untuk antrian dari roda 2. Terdapat antrian yang cukup padat pada pagi hari tadi hingga pukul 8 pagi Ando.
Baik, tentu kita harapkan juga dengan adanya kejadian ini ya, bisa menjadi pelajaran bagi para pemudik untuk bisa mengatur waktu perjalanan mereka dan menghindari waktu-waktu padat dan juga menghindari siang hari ya, terutama bagi para Iya. pemotor, apalagi situasi panas yang melanda Pulau Bali. Terima kasih atas informasinya Sofian Hadi di Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya juga ada Widi Wicaksono yang melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, utamakan keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih.